Kalau sudah ketemu konsep dan logikanya tentu akan lebih mudah lagi di sana. Baik, untuk materinya sudah panjang lebar, mungkin ada teman-teman yang tidak paham, ada teman pertanyaan yang mungkin selalu mengganjal, tanyakan saja. Jadi pas kelas begini ada banyak teman nanti yang bisa mendengarkan, tentu banyak bermanfaat untuk banyak orang juga. Silahkan, monggo kalau mau bertanya, boleh terkait dengan Ya, Pak. Ya, perhitungan, Pak. boleh terkait Ya, dengan ya. analisa, silakan. Oke, silakan Pak. Dari mana Pak? Pak Sokip ya? Ya, Pak. Ya Pak, Ya, yang monggo. terkait sebentar Pak, Sebentar, Pak. Ondilang tadi kan lot itu sama dengan modal per ketahanan. ya sudah Ya, sudah ketemu ketemu. terus itu satu kali periode ya Pak Satu Wijaya sesi, itu ya. satu sesi. Jadi misalkan di pagi hari atau Misalnya ketemu sekian itu Satu kali periode. satu sesi. Jadi begini, kalau misalkan saya menganalisa di 1 jam ini ada peluang buy, kemudian saya buy 0,01, ternyata marketnya turun, nah misalkan ya, kemudian jarak 500 pip saya masuk lagi 0,02 untuk harapannya nanti koreksi naik ke atas separuh, ini bisa menyelamatkan yang atas. Kemudian ternyata turun lagi, masuk lagi 0,04 misalnya. Ini ketika 300 pip turun lagi kita masuk ini. Nah, yang saya maksud dengan satu sesi ini maksimum berarti lotnya yang sudah terukur tadi. Atau kerugiannya sudah kita ukur tadi, misalkan min 40, min 100. Keseluruhan dari keseluruhan satu sesi itu, bukan satu hari, bukan bukan satu pasangan, yang terpenting satu sesi saat kita entry itu, saat kita entry dan belum selesai, belum clear semuanya itu yang saya maksud dengan satu sesi. Ya, ada lagi Pak Sokip mungkin kurang dipahami. Tapi dipikir-pikirnya apa ya apa summary-nya kalau averaging gitu ya itu. Maksudnya harus dipikir dengan averaging. Kalaupun averaging di awal misalkan ketahanan 20.000, ya paling tidak kita menggunakan 10.000. Jadi begini. Jadi awalnya kita orientasi kita adalah yang menengah atau yang sedang. Tetapi di awal kita menggunakan ketahanan ini, sehingga kalau nanti ada permasalahan di sana, ada ketidaksesuaian analisa, minimal masih kita bisa mengcover dengan baik. Kalau kita langsung menggunakan high risk misalkan, atau yang ini, atau yang 5.000, ketika salah, tidak ada jalan lain kecuali cut loss. Kalau recovery bisa, recovery itu bisa, bahkan bisa menjadi terakhir di risiko tinggi, artinya berisiko tinggi. Tidak masalah, yang penting permainan logikanya masuk, kemudian permainan angkanya masuk, dilihat paling utama di ujung kiri atas kalau di HP itu tidak boleh lebih dari 20% modal. Ini adalah sesi-sesi penyelamatan namanya. Karena kalau kita cut loss di awal, tentu mengurangi psikologi, ya. Psikologi kita akan drop di sana. Ya, berbeda dengan kita recovery, misalkan kita turun, nah nanti ada koreksi sedikit, minimal yang atas ini ruginya dikurangi, close semuanya. Ya mungkin yang kita selalu sampaikan di video itu seperti itu kalau kita mau pengen cepat. Tapi perlu latihan yang begitu. Sehingga tidak harus semuanya di cut loss, karena cut loss itu nanti begitu cut loss, 2 kali cut loss saja, psikologi kita terganggu pasti. Ya, tingkat kecemasan kita sudah drop di sana. Itu mempengaruhi Pak. Jadi ketika cut loss atau stop loss kena itu sudah drop duluan. Nanti yang ada emosi tidak terkendali, balas dendam. Bagaimana supaya mengembalikan? Akhirnya namanya overload. Pasti sudah. Ini juga kita pengalaman di awal begini. Kalau sudah overload, tidak ada jalan lain kalau nanti salah. Cut loss lagi, tambah parah lagi. Sehingga sebenarnya kalau sudah recover, minimal kerugian itu dikurangi, di cut loss, di close semuanya. Tenangkan dulu, pikiran kita tenangkan dulu sambil melihat pergerakan selanjutnya, sambil melihat peluang-peluang selanjutnya. Sabar untuk menunggu peluang yang betul-betul muncul yang sangat kita anggap valid di sana. Nah, ini perlu juga nanti dilatih. Jadi tidak selalu harus ketahanan 20.000, karena kondisi yang nanti sudah berjalan, ibaratnya kalau kita belajar pencak silat,
itu jurus yang kita keluarkan kalau sudah bertempur tidak bisa sangat teori, logika yang masuk di sana. Tetapi kalau sudah terbiasa latihan, dasar itu kalau sudah terbiasa kita latih akan muncul dengan sendirinya, gitu Pak, kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih, monggo Pak Sokip. Ada lagi yang lain? Unsul Mas. Oke Pak Dik, monggo Pak Ya Dik. Pak, ya Pak. Ya Pak Dik, monggo silakan dulu Pak Dik, gantian. Mas mau tanya soal workshop yang nanti jadi di hari Selasa, bisa Pak? Oke. Iya Pak. Workshop saya mesti jelas ya masalah hari Selasa itu nanti diadakannya di hari siang hari atau malam hari atau gimana Jadwalnya sih, jam Mas? 10 pagi sampai jam 4 sore, Pak. Jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Oke. Ya. Terus masalah akomodasi apakah yang saya bayar itu ada akomodasinya juga, Sudah, Mas? nanti sudah kita cover semua, Pak. Tinggal datang aja bawa laptop, bawa alat, nanti kita ajari di sana. Itu Pak, kira-kira. Ya. Satu lagi pertanyaan Mas. Saya boleh bawa anak saya atau teman saya gitu, tapi dia tidak ikut makannya atau nginepnya. Dia coba bantu saya untuk mencatat dan sebagainya gitu. Coba nanti saya sampaikan lagi Pak ya. Soalnya ini berkaitan dengan ruangan Pak. Jadi ruangan itu dihitung per kepala Pak. Oh gitu. Ya. Baik. Oke. Nanti kita sampaikan di hotel itu ya. Nanti kita yang di sampaikan City lagi ya? Pak. City ya? Nanti kita sampaikan lagi yang lebih dekat lagi Pak. Biar nanti pas saya ketika nanti di sana nanti kita sampaikan lagi ya. Informasinya nanti kita telepon, kita hubungi di WA Pak. Baik. Oke. Matur Mas. Sami-sami. Monggo yang lain yang mau bertanya lagi. Malam Mbak. Ya Pak, siapa dulu Pak? Pak Eko dulu gantian. Oke Pak. Selamat malam. Salam profit semua. Sami. Mudah-mudahan Saya ingin menanyakan Pak. Ini kan terkait mengembalikan kerugian Pak. Tadi dijelaskan kan yang 0,01, 0,02 dan 0,04. Jadi kan total lot kita yang sudah kita set hitung adalah jumlahnya 0,07 Pak. Jadi target kita maksimal 0,7. Oke. Ini dalam kondisi yang kita harus recovery. Sekarang yang mau saya tanyakan Pak, kita kan trading kan tidak selalu rugi. Artinya kita juga mengantisipasi ketika kita peluang. Nah, ketika jadi dalam sesi trading ada peluang, bagaimana cara menggunakan lot ini 0,0 sampai 0,3, anggaplah 0,7 totalnya untuk menggandakan keuntungan Itu aja Pak. Terima kasih. Iya. Jadi dengan cara yang sama kita bisa menggunakan lot yang dipecah tadi. Tetapi saran saya ketika satu profit ini close dulu. Kemudian nanti baru masuk lagi. Ketika profit ini jangan diganda-gandakan karena berpeluang. Ya bukan tidak boleh saja. Dengan cara yang sama, lot yang misalkan pertama 0,01 ketika masih berpeluang ya kita bisa masuk lagi. Ketika kita masuk jangan dinaikkan, sangat berbahaya. Dinaikkan itu sangat berbahaya. Ya lebih baik menggunakan lot yang sama. Kalau kita marketnya kuat di sana. Untuk menggandakan ini sebenarnya hanya untuk menyelamatkan yang di atasnya biar lebih cepat. Karena kalau kita menggunakan lot yang sama nanti tidak selesai. Kalau menggunakan lot yang lebih besar, minimal dia ada koreksi separuh saja. Ini sudah mengurangi kerugian di sini yang di atas, sehingga yang di atas bisa segera di close, yang di bawah pun bisa di close dengan cepat, dua-duanya bisa mengurangi kerugiannya. Nah sedangkan profit ini karena makin lama makin profit ya tidak masalah kita menggunakan lot yang sama ya, karena yang bawah sudah besar. Takutnya nanti kalau koreksi, kalau lotnya lebih besar tentu akan memakan profit yang sebelumnya karena lotnya lebih besar yang terakhir. Maka lebih baik kalau mau menambah ya gunakan lot yang sama dulu. Gunakan lot yang sama atau bertahap. Lot yang sama bertahap begitu boleh. Kalau kita langsung menambah yang lebih besar, nanti kalau ada koreksi, maka profit yang di bawah itu yang awalnya kita perjuangkan akan termakan habis oleh floating yang lotnya lebih besar tadi. Karena kalau sudah menambah
berpeluang untuk nanti koreksi itu ya. Kalau koreksi lotnya lebih besar, tentu minusnya langsung besar. Nah, yang kecil profit ini tidak punya pengaruh nanti. Yang ada kemakan habis nanti dengan ruginya. Maka saya sarankan kalau sudah profit di close dulu, nanti baru ada peluang koreksi lagi, masuk lagi, tidak apa-apa. Kalau misalkan contoh misalkan naik, kita buy di sini, kemudian di atas. Nah, di atas ini ketika dia naik kuat, ini boleh di close dulu. Nanti ketika dia turun koreksi, jadi koreksi begini, nah kita boleh masuk buy di sini lagi. Tentu kita meng-close yang buy ini posisinya pas di puncak. Ya, ketika sudah di puncak di close dulu awal. Jadi diamankan dulu. Begitu ada koreksi baru masuk lagi di sini. Lotnya sama, tidak masalah. Ya, jangan kalau di ujung sini masuk lagi buy lagi. Nanti buy-nya 0,02, kemudian ketika koreksi habis yang bawah ini. Profitnya habis nanti. Dimakan yang atas. Ya, kira-kira seperti itu Pak Eko, mudah-mudahan bisa nanti dicoba dipraktekkan. Semuanya butuh latihan, butuh pemahaman yang panjang di sana. Oke, silakan monggo yang lain. Malam Mbak. Ya, monggo Pak Iwan. Pak mau nanya tadi terkait pengelolaan emosi dan fokusnya ke disiplin ya. Kalau tadi kan disampaikan ketika kita target $50 tercapai, kita berhenti trading. Nah, yang saya tanyakan ketika targetnya itu adalah ternyata kita juga gini Pak, rugi sampai $50. Apakah itu juga berarti hari itu harus stop trading atau tetap harus kita mengejar untuk kerugiannya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, misalkan tadi angka modal 2.000, kemudian kita mengalami kegagalan, kerugian. Ketika esok hari memulai, itu apakah untuk modalnya itu kita kembalikan dulu atau tetap dengan yang ada dulu, atau kapan sih kita harus isi lagi modal sampai seperti awalnya? Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ewan. Ini mungkin pernah juga dialami teman-teman, termasuk saya sendiri. Jadi ketika misalnya satu hari kita profit, target kita tercapai misalkan, target tercapai, ini kita close, kita keluar atau kita tutup lah istilahnya, kita tutup buku kita. Nah, bagaimana ketika satu hari itu masih minus? Misalkan 50. Nah, minusnya ini perlu dikaji ulang. Minusnya ini minus karena kita sudah berjuang atau minusnya karena satu kali close salah. Kalau satu kali close salah, kemudian masih ada peluang di sana, ya kita bisa cover lagi, bisa recover lagi dengan cara setelah di close, dengan cara membaca peluang lagi, membaca peluang-peluang selanjutnya. Tentu bukan overload, bukan dengan lot yang terlalu besar-besar juga, tetapi sesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau pasarnya tidak memungkinkan untuk kita lot yang besar, maka jangan dipakai. Lot besar itu betul-betul dalam kondisi yang ekstrim, yang betul-betul yang kita anggap sangat-sangat luar biasa munculnya peluangnya. Jadi pastikan ya normal-normal saja, biasa saja. Kalau misalkan awalnya lot 0,1 ya pakai 0,1. Kalau misalkan lot 0,2 ya pakai 0,2. Kalau misalnya terlalu jauh ya tidak masalah, kita naikkan sedikit 0,3 misalkan. Kalau misalnya satu hari itu sudah berjuang dari pagi sampai pagi itu misalkan kita rugi $700. Kemudian kita sepanjang hari kita mencoba mencari peluang, kita hanya bisa profit sampai $600 misalkan, atau bisa mengcover hanya $600, sisanya masih 100. Dan kondisi sudah cukup malam, sudah capek, maka jangan dipaksa, kita berhenti juga. Dan ini pernah kita alami ketika betul-betul perjuangannya luar biasa, menunggu sampai malam, sampai jam 10 malam. Ini awalnya ruginya 1000-an, kemudian bisa mengcover tapi masih ada kerugian 100 sekian. Bisa mengcover sekian itu sudah luar biasa, sudah meminimal kerugian, itu akan jauh lebih baik dan menjadi psikologi menjadi tenang. Ketika waktu sudah tidak memungkinkan, sudah malam, jangan dipaksa, atau badan sudah tidak memungkinkan, mata sudah mulai capek atau
ketahanan fisik mulai turun, maka berapapun ruginya yang penting tidak terlalu banyak atau kita anggap itu sudah minimal, maka selesaikan. Artinya selesaikan, tutup saja dulu. Ya, besok baru kita kerja lagi. Apakah besok ini kita capainya harus 2 kali? Tidak usah. Nanti ada kalanya suatu saat profit kita itu akan bisa lebih. Profit kita misalkan target kita 1 hari 100, nanti suatu saat ada kalanya market itu yang sesuai dengan analisa kita, bahkan dapat kita bisa 200. Nah, disitulah nanti kira-kira untuk nutupnya seperti itu. Kemudian bagaimana menutup dari yang lubang tadi kemarin, misalkan dari 2000 jadi 1950. Bagi saya kalau terlalu kecil saya tidak masuk dulu. Saya tetap tidak injek dulu. Ketika kita injek itu ketika betul-betul berpengaruh, berdampak. Jadi misalkan ruginya betul-betul $400 misalkan. Maka terlalu jauh baru kita injek. Kalau cuma kecil 50, saya biasanya tetap kita anggap sama masih 2000. Ya, kira-kira seperti itu Pak Iwan. Kalau misalkan mau ditambah lagi pun tidak masalah. Kalau misalkan mau digenepi tidak masalah. Itu kenapa pas modal kita ada kalanya 3.500, ada kalanya cuma 2.800, ada kalanya 2.500. Dan ini sama lot tidak kita turunkan dan tidak kita naikkan, tetap 0,25, 0,55, 0,75, 1,25, 2,01. Dan ini tidak pernah kita ganti dengan yang lain. Hanya saja mungkin yang besar-besar ini penggunaannya kita kontrol. Begitu Pak Iwan kira-kira. Oh iya Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Monggo. Yang lain ada lagi yang bertanya? Pak Izin. Ronald. Pak Wijaya. Iya Pak. Silakan. Ya Pak. Nggih, ada Pak, yang mau nanya tentang fundamental nih Pak. Saya kan lebih fokus untuk mempelajari saham USD nih Pak. Dalam trading ini kan ada istilahnya spekulan dan investor Pak ya. Iya Pak. Nah, saya pernah membaca di capital.com itu kan investor itu beberapa investor telah membuat cash tentang pergerakan gol triwulan 2, triwulan 3 atau 4 dari 2021 mungkin sampai 2022. Nah, sejauh mana peran investor ini membuat harga, apakah bisa kita jadikan dasar untuk membaca pergerakan ke depannya Pak. Triwulan 3 ini sampai bulan September mereka kan udah keluarkan harga misal si Amro, si ANZ menetapkan harga gol di kisaran peredaran mereka. Apakah ada peran penting di situ Pak untuk harga pergerakan gol dengan data-data yang disampaikan oleh investor itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Jaya, makasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan terkait dengan spekulan. Ada investor. Ada spekulan, ada investor. Mereka punya modal yang cukup besar juga, tetapi tidak bisa mempengaruhi pergerakan harga secara mutlak ya. Pergerakan harga secara mutlak. Ya, kalau analisa ya boleh-boleh saja. Tapi tidak bisa mempengaruhi pergerakan harga secara mutlak. Karena pasar besarnya itu bukan spekulan, bukan investor, tetapi ada kumpulan bank besar, kumpulan korporat besar. Ya, ada kalanya satu saat bisa saja ini, tapi kecil sekali kemungkinan. Karena dulu ada namanya George Soros yang mengguncang tahun 97-98 kalau tidak salah itu bisa merugikan Bank Inggris itu triliunan dolar. Sekian banyak. Artinya ada spekulan yang betul-betul mengguncang, tapi kecil sekali, dan itu tidak bisa diulang kembali karena peluangnya kebetulan mendukung atau pasarnya kebetulan mendukung, tetapi tidak bisa diulang kembali. Bahkan menyampaikan seorang spekulan sekalipun ini tidak mampu untuk menggerakkan harga, karena harga itu betul-betul pasar yang mengendalikan. Maka jangan menjadi peramal juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan koreksi ketika salah, gitu aja. Koreksi ketika salah. Yang paling penting bukan bagaimana kita menganalisa dengan tepat,
tetapi selalu mengkoreksi, mengikuti perkembangan, mengikuti dinamikanya. Nah, sejauh mana pengaruhnya? Ya, sejauh mana pengaruhnya terhadap analisa mereka di bulan-bulan berikutnya, misalkan 3 bulan atau bahkan 1 tahun. Ya, namanya analisa boleh-boleh saja. Tetapi untuk kita trader, ya tidak usah terlalu banyak berpengaruh yang begini. Kenapa? Karena kita bukan pemain besar. Kecuali pemain besar, investor besar itu bisa. Kalau investor besar itu namanya investor, ini tradingnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, investor ini tradingnya jangka panjang. Dia bisa bukan hanya sehari 2 hari, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, bahkan bisa bertahun-tahun. Maka kalau dia analisa 3 bulan masih boleh-boleh saja. Artinya tetap sedikit banyak dia ada pengaruhnya, sedikit banyak ada pengaruhnya. Ya, namun tidak bisa mutlak di sana. Bagaimana pengaruhnya terhadap trader kecil? Ya, trader kecil kayak kita ini termasuk trader kecil. Karena pemain besarnya itu bank. Ada HSBC, ada Bank Inggris, ada banknya Jerman, ada City Corporation, City Group, ada banyak sekali. Ada bank besar yang mendominasi mereka. Ya, rata-rata dikuasai Eropa sama Amerika. Ya, ada datanya di sana. Eropa menguasai berapa persen pergerakan forex, kemudian Amerika berapa. Di situ ada semuanya. Ya, spekulan memang masuk di dalamnya, tetapi tidak seluruhnya, tidak bisa mutlak di sana. Maka kalau dia analisa ini ya boleh-boleh saja 3 bulan. Kalau kita trader tidak bisa kita membaca 3 bulan begini, artinya terlalu jauh. Ya, kita menganalisanya dekat, ambil yang dekat-dekat. Kalau kita yang begini, ini masuk trading jangka panjang. Kalau jangka panjang masuk investor begini, modalnya tidak cukup, hanya 100.000 US dollar tidak cukup ini. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi untuk analisa tidak perlu kita melihat terlalu jauh. Kita melihat yang terdekat, karena pergerakan pasar itu tidak mungkin dalam hitungan cepat sekali, dia akan bergerak sangat panjang. Contoh begini, misalkan dia dianalisa mencapai angka 2000, ya mencapai angka 2000 misalnya, atau 1900. Ya, dalam hitungan waktu yang cepat, kecil sekali kalau tiba-tiba pasarnya sampai di angka 1900 misalnya. Sementara sekarang masih berada di 1700. Diingat, di dalam pergerakan pasar ada batas kemampuan harian. Rata-rata berapa hariannya? Kalau misalkan ini tiba-tiba 1 bulan atau 3 bulan misalkan, kita ringnya kita lihat monthly. Di monthly itu kita lihat dalam 1 bulan pergerakannya berapa. Nah, kita bisa lihat di sana. Kemampuannya kelihatan di monthly ini kelihatan. Misalkan bulan kemarin ini pergerakannya 17.000 misalnya. Kemudian sebelumnya berapa ini? Sebelumnya 14.000. Ya, kita ambil yang terdekat 17.000 lah misalnya. 17.000 ini kalau 1 bulan masih mampu berarti. Karena bulan kemarin 17.000. Ya, saya contohkan misalkan yang 17.000 gini. Oke, kita coba gambarkan. Nah, kira-kira panjang segini. Sehingga 1 bulan pun masih berpotensi atau masih logis kalau dia bergerak sampai di angka 2000 atau berada di harga 2000, masih logis, masuk akal. Tetapi prosesnya tentu panjang. Kalau kita melihat ke sana, angka 2000 itu prosesnya tidak bisa sehari 2 hari. Nah, bisa kita lihat kalau kita trading jangka pendek itu ya kecil-kecilan. Kalau kita bermain jangka panjang boleh. Jadi bermain swing jangka panjang itu nanti. Contoh, kalau bermain jangka panjang, swing namanya. Jadi trennya masih kuat naik. Nah, kalau kita tren jangka panjang, trennya masih kuat naik. Jadi turun sementara yang bulan kemarin atau bulan Juni ini hanya koreksi. Karena masih didominasi oleh buyer. Sehingga kalau misalkan naik, diperkirakan naik di angka 2000, misalkan 2000 sekian, ya masih berpotensi dalam 1 bulan. Nah, tapi kalau kita analisa kita atau trading kita jangka pendek, terlalu jauh mikir ke sana, atau terlalu jauh kalau kita melihat analisa itu. Ya, yang kita analisakan yang paling dekat saja kelihatan 1 hari kemampuannya berapa, bergerak di angka ini pun sudah bagus sudah. Dan ini pun tidak bisa sehari. Ya, ini berhari-hari ini. Mungkin 1 minggu 2 minggu baru sampai
Nah, untuk mencapai 2000 tentu kan butuh waktunya lebih lama lagi begitu. Kalau kita hanya berpedoman jangka panjang, sangat tidak tepat kalau kita tipe trading kita jangka pendek kemudian orientasinya terlalu jauh. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi biar tidak terlalu jauh berpikirnya, biar kita tidak terseret. Jadi kita hanya buy, misalkan ini, oh nanti masih naik, fokus kita buy. Ternyata ada koreksi. Nah, koreksi ini bukan pendek, terkadang koreksi bisa 10.000. Nah, kalau kita koreksi 10.000, minus kita panjang sekali di sana nanti. Tentu akan membuat kerugian kita makin panjang, ya. Sekali lagi kembalikan pada gaya atau tipe trading kita. Kalau tipe trading kita jangka panjang, ya boleh 3 bulan masih berpotensi sekali naik di angka 2000 itu masih berpotensi. Tapi kalau trading kita jangka pendek, ya tentu akan kecil sekali kemungkinan untuk dapat sampai ke sana dengan cepat. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Ronald. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Setidaknya ada gambaran di sana, ya, minimal untuk ke depan kita, ya, biar tidak terlalu jauh. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Ronald? Kalau tidak ada, saya coba nanti akhiri dulu. Ada lagi? Oke, makasih Pak. Itu Ya, aja Pak. baik, terima kasih semuanya. Teman-teman semuanya sudah banyak bertanya juga. Minimal membuka wawasan bagi teman-teman yang belum memahami, atau setidaknya sedikit banyak menambah referensi di kepala kita terkait dengan trading. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Waktunya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mengubah cara pandang kita terhadap trading. Mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas trading kita dan menjadi trader yang profesional, yang profit konsisten. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.